Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan fikih nikah yang kita ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Di kesempatan ini kita akan berbicara tentang permasalahan mahar yang terdapat dalam Al-Babul Tsani, bab yang kedua, fi sadaqi wa huquqiz zawaj wa wajibatihi wa walimatil urs. Tentang mahar dan hak-hak pernikahan serta kewajiban-kewajibannya dan walimatul urs. Jadi dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas di kesempatan ini insyaallah taala tentang mahar. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus sadaqah wa masru'iyyatuhu wa hukmuhu. Tentang definisi mahar, pensyariatannya dan hukumnya. Ta'rifus sadaq, definisi mahar. Jadi mahar itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan sadaqun, yang diambil dari as-sidqu, kejujuran. Yang diambil dari kata as-sidqu yang artinya kejujuran. Lawan daripada al-kadzib, kedustaan. Maka dari sini kita sudah bisa memetik pelajaran. Kenapa mahar dalam bahasa Arab diambil dari kata as-sidqu, kejujuran? Karena adanya mahar menunjukkan kejujuran seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Ini pelajaran yang bisa kita petik kenapa mahar dalam bahasa Arab disebut sadaqah. Dan secara syariat, definisi mahar itu adalah huwal malul ladzi wajaba 'ala az-zawj daf'uhu li zawjatihi. Harta yang wajib dibayarkan oleh seorang suami terhadap istrinya bisababi aqdin nikah, dengan sebab adanya akad nikah. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini definisi mahar. Harta yang wajib
dibayarkan oleh suami terhadap istri disebabkan adanya akad nikah. Jadi, mahar itu menjadi wajib ketika sudah adanya akad nikah. Oleh karena itu, mahar tidak termasuk dalam syarat nikah, tidak pula rukun nikah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas 5 syarat nikah dan 3 rukun nikah. Di situ tidak ada mahar. Karena mahar itu diwajibkan setelah adanya akad. Maka wajib bagi suami membayarkan maharnya kepada istrinya. Adapun dalil disyariatkannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Serta ijma' ulama'. Sebagaimana insyaallah ta'ala akan datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban mahram. Dan hukumnya wajib ketika sudah terjadi akad, dan tidak boleh seorang suami melepaskan diri dari kewajiban membayar mahar. Dalam surat An-Nisa ayat keempat, Allah berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka dengan penuh kerelaan. Ini diantara perintah Al-Quran tentang kewajiban bagi suami untuk membayar mahar. Dan di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa lirasulih. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Maksud ucapannya, minta dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali fin nisa'i min hajatin. Untuk sekarang saya belum ingin menikahi seseorang wanita. Saya belum ingin menikahi seorang wanita. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertarik, tapi beliau tidak terang-terangan mengatakan saya enggak tertarik kepadamu. Namun beliau mengatakan dengan kalimat yang umum yang tidak membuat dia bersedih. Mali fin nisa'i min hajatin. Saya sekarang belum ingin menikahi seorang wanita. Faqala rajulun, maka berkata seorang sahabat, Zawijniha, ya Rasulullah, nikahkan saja aku dengannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tiha thauban. Kalau begitu kamu harus memberikan kepadanya sebuah pakaian sebagai mahar. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban mahar, dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas wajibnya mahar
bagi seorang laki-laki tatkala menikahi seorang wanita. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu, tentang ukuran mahar, hikmahnya dan penamaannya, penyebutan berapa mahar yang akan dia kasih. Ini permasalahan yang kedua. Tentang berapa mahar yang dianjurkan. Maka jemaah sekalian, di dalam syariat tidak ada batasan. Tidak ada batasan yang diharuskan, apakah batas minimal atau batas maksimal untuk dijadikan sebagai mahar. Selama itu sesuatu yang berharga, atau satu yang bisa dijadikan untuk mendapatkan upah, maka itu sah sebagai mahar. Jadi disebutkan di sini sah sebagai mahar, tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Namun dilihat dari dua sisi. Yang pertama, itu barang berharga. Contoh di zaman kita seringkali dijadikan mahar cincin emas. Ini kan barang berharga. Atau sesuatu yang bisa dinilai dengan upah. Contoh, memberi pengajaran kepada seorang wanita, itu bisa dijadikan sebagai mahar. Di masa Rasulullah SAW, ada sahabat yang maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Ini bisa dijadikan sebagai mahar. Bukan membacakan ya, tapi mengajarkan. Jadi wanita ini tidak sekedar mendengarkan suaminya membaca Al-Quran, tapi suaminya mengajari dia. Dan juga dalam hadis di masa Nabi SAW, ada seorang yang ingin menikahi seorang wanita, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "A'tiha walau khataman min hadidin." Berikanlah mahar kepadanya, meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi. Di masa itu, cincin yang terbuat dari besi sangat berharga. Karena itu adalah masa-masa sulit. Mungkin zaman sekarang nggak berharga. Jadi ini juga kembali kepada kondisi. Kalau dia barang berharga, bisa dijadikan sebagai mahar. Walaupun mungkin nilainya tidak mahal, yang penting barang berharga. Bukan barang yang remeh. Begitu pula dalam Al-Quran disebutkan, tidak masalah pula mahar itu dalam jumlah yang besar. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-20. Wa in arabtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan apabila kalian hendak menceraikan seorang istri dan menikahi wanita yang lain, dan kalian telah memberikan
kepada salah seorang istri kalian harta yang melimpah sebagai maharnya. Maka kata Allah, jangan kalian mengambil apapun dari apa yang telah kalian berikan tersebut. Jadi di sini disebutkan seorang laki-laki yang memberikan mahar yang besar kepada seorang wanita, jangan sampai dia mengambil lagi. Tatkala dia menceraikan istrinya, jangan sampai dia mengambil lagi mahar yang telah dia berikan tersebut. Kecuali dalam kondisi istrinya yang meminta cerai, padahal suami tidak mau menceraikannya. Maka ini namanya khulu', istri harus mengembalikan maharnya. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain tentang permasalahan cerai. Apakah cerai itu dari suami atau dari istri? Maka ini ada hukum yang berbeda. Baik. Lalu apa hikmah disyariatkannya mahar? Disebutkan di sini, hikmahnya adalah untuk menunjukkan kejujuran seorang suami dalam menikahi seorang wanita, dan juga demi memuliakan wanita tersebut. Jadi ini paling tidak dua hikmahnya. Pertama, menunjukkan kejujuran seorang laki-laki, kesungguhannya dalam menikahi seorang wanita. Yang kedua, sebagai pemuliaan kepada wanita tersebut. Bisa juga yang ketiga, agar wanita itu punya persiapan untuk menyambut suaminya. Dia punya persiapan untuk menyambut suaminya. Jadi ini hikmah adanya mahar. Kemudian hikmah kenapa mahar itu harus diberikan oleh kaum laki-laki, bukan malah sebaliknya, wanita yang memberi mahar dalam adat budaya sebagian bangsa yang bertentangan dengan syariat. Dalam syariat, yang memberi mahar adalah kaum laki-laki, bukan wanita. Hikmahnya adalah karena kaum laki-laki yang diberi tanggung jawab oleh syariat untuk menafkahi wanita. Jadi dari awal laki-laki yang memberi kepada wanita, bukan sebaliknya. Sehingga dari awal laki-laki itu menyadari dia punya tanggung jawab. Dan ini termasuk keindahan syariat dalam memuliakan kaum wanita. Wanita itu tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk mencari nafkah. Sebagaimana juga firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas wanita, dan karena kaum laki-laki yang memberi nafkah terhadap kaum wanita. Jadi wanita itu terima enaknya saja di rumah. Laki-laki yang keluar mencari nafkah. Oleh karena itu wanita harus mengatur rumah dengan baik. Dan di antara tugas terbesar seorang wanita di rumah adalah
memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anaknya, mempersiapkan generasi Islam masa depan. Di pundak wanita adalah kekuatan Islam di masa depan, karena darinya lahir generasi Islam yang terbaik. Kalau kita ibaratkan sebuah sekolah, maka ibu adalah pendidik utama bagi anak-anak, sedangkan ayah cuma kepala sekolahnya yang hanya mengontrol saja. Tapi yang berjibaku untuk mendidik anak itu adalah seorang ibu. Ini madrasah pertama bagi setiap anak. Makanya sangat tidak bagus kalau madrasah pertama anak kita siapa? Para pembantu rumah tangga. Ibunya kemana? Lagi mengabdi ke perusahaan milik orang. Ilmu yang dia dapatkan, yang dia pelajari sebelum nikah, cuma untuk diabdikan ke perusahaan milik orang. Sementara anak-anaknya dididik oleh para pembantu. Jadi, dari awal suami sudah diingatkan, kamu punya tanggung jawab untuk menafkahi istrimu. Jadi wanita itu selamanya tidak ada kewajiban memberi nafkah. Makanya jamaah sekalian, kalau suami mau mengeluarkan zakat, dia nggak boleh memberikan kepada istrinya. Sedangkan istri boleh memberi zakat kepada suami kalau suaminya berhak menerima zakat. Kenapa? Karena suami kewajibannya memberi nafkah. Kalau dia memberi zakat kepada istrinya sendiri, bisa-bisa dia mencari keuntungan sehingga dia nggak perlu memberi nafkah karena sudah dikasih zakat. Padahal zakat itu kan pengorbanan. Kalau dia kasih zakat lalu dengan itu dia tidak kasih lagi nafkah, maka berarti dia mendapatkan keuntungan. Sementara istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Sehingga kalau istrinya punya harta dan wajib mengeluarkan zakat, dia boleh memberikan kepada suaminya, tapi dengan syarat suaminya termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ini seperti kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Zainab istrinya. Jadi Ibnu Mas'ud itu sahabat yang miskin, tapi istrinya kaya raya. Maka suatu hari istrinya mau mengeluarkan zakat. Kata Ibnu Mas'ud, mending kasih ke saya. Kata istrinya, tunggu dulu, saya tanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW membenarkan apa kata Ibnu Mas'ud. Kemudian jemaah sekalian, milik siapa mahar itu? Maka ketahuilah, mahar itu adalah milik istri, tidak ada hak bagi keluarganya sedikit pun. Bagi ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, mereka tidak punya hak terhadap mahar tersebut. Jadi itu milik putri mereka yang diberi mahar oleh suami mereka, oleh suaminya. Kecuali kalau dia dengan sukarela membagi sebagian maharnya kepada ayahnya, tidak ada masalah. Atau bahkan menyerahkan semua maharnya untuk keluarganya, tidak ada masalah kalau dia dengan sukarela. Tapi kalau mereka mengambilnya tanpa izinnya, tanpa meminta keridhaannya, maka ini termasuk kezaliman. Ini termasuk kezaliman. Jadi harta yang berasal dari mahar itu milik istri, tidak ada hak bagi keluarganya untuk mengambilnya. Bukti bahwa itu milik istri, dalam surat An-Nisa ayat keempat Allah mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Apabila para istrimu merelakan sebagian dari mahar itu untukmu sendiri, maka silahkan makan makanan yang sedap
dengan penuh kerelaan. Jadi menunjukkan di sini kata Allah, apabila para wanita itu merelakan, berarti itu adalah milik mereka. Begitu pula di surat An-Nisa ayat ke-20, Allah melarang kepada para suami untuk mengambil mahar yang telah mereka berikan kepada para istri mereka. Fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtana wa itsman mubina. Maka janganlah kamu mengambil dari mahar itu sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya dengan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? Surat An-Nisa ayat ke-20. Menunjukkan itu juga bukan milik suami, sudah jadi milik istri. Jadi harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai mahar itu menjadi milik istri, bukan lagi milik suami, bukan pula milik keluarga daripada istri. Iya. Kemudian jemaah sekalian, disunahkan menyebut mahar itu ketika akad dan memastikannya apa yang hendak dia kasih. Ini hukumnya sunnah. Ini sunnah tatkala akad nikah disebut maharnya, dipastikan apa yang mau dia kasih. Karena ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan hikmahnya adalah supaya di kemudian hari tidak terjadi perselisihan, Ya misalkan suami menjanjikan mahar emas 10 gram. Ternyata di kemudian hari dia lupa, dia cuma kasih 5 gram, maka terjadilah perselisihan. Tapi kalau disebut di dalam akad nikah, maka semua orang akan ingat berapa yang hendak dia kasih. Sehingga itu mencegah terjadinya perselisihan. Lalu apa syarat-syarat mahar? Yang pertama adalah syarat-syarat harta yang boleh dijadikan sebagai mahar. Yang pertama adalah mahar, harta itu harta yang dijadikan sebagai mahar hendaklah harta yang berharga dan hukumnya mubah. Harta yang berharga dan hukumnya mubah. Harta yang berharga itu kembali kepada urf juga. Kembali kepada adat kebiasaan kita. Apa yang berharga? Mungkin di satu bangsa sesuatu itu berharga, tapi di bangsa yang lain tidak berharga. Namun secara umum seperti emas dan perak itu selalu harta yang berharga. Bisa juga dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk uang, atau dalam bentuk mobil, rumah, tidak ada masalah. Yang penting barang berharga. Yang penting barang berharga. Kemudian mubah. Artinya yang oleh syariat dibolehkan untuk dimiliki. Maka tidak boleh memberi mahar misalkan barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Contoh makanan-makanan yang haram seperti daging babi, minuman khamar, ataupun barang curian. Tapi kalau seandainya seorang suami memberikan mahar hewan yang halal dimakan, ini juga boleh. Contohnya dia memberikan mahar kepada istrinya 10 ekor sapi. Boleh atau tidak? Boleh. Karena ini juga harta yang berharga dan hukumnya mubah. Maka boleh dijadikan sebagai mahar. Iya. Tapi setelah diberikan sebagai mahar, jangan dipotong untuk jamuan pernikahan. Ya. Itu milik istri, kecuali istrinya merelakan. Jadi itu milik istri, bukan untuk jamuan pernikahan. Itu beda lagi. Iya.
Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut tidak mengandung gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Jadi hartanya harus jelas dan ditentukan. Bukan harta yang tidak jelas. Contoh, dia mengatakan yang tidak jelas itu, saya memberi mahar kepada istri saya sebuah rumah. Tapi nggak ditentukan rumah yang mana, padahal dia punya banyak rumah. Nah, ini nggak boleh. Jadi dia harus pastikan rumah yang ada di alamat ini, rumah yang ada di alamat itu. Begitu pula dia nggak boleh mengatakan mahar saya untuk istri saya adalah seekor hewan. Dia cuma bilang seekor hewan, nggak tahu hewan apa. Jangan-jangan setelah nikah cuma dikasih seekor ayam. Ya. Jadi harus jelas apa yang mau dikasih dan berapa jumlahnya. Jadi tidak boleh mengandung gharar, ketidakjelasan. Baik, ini dua syarat harta yang boleh dijadikan sebagai mahar. Permasalahan berikutnya, dibolehkan menyegerakan mahar dan menundanya. Apakah menundanya sebagian atau seluruhnya? Sesuai dengan kesepakatan atau keridhaan istri, atau juga sesuai dengan adat yang berlaku. Namun, penundaan itu hendaklah jelas kapan mau dikasih. Misalkan setelah sebulan, jadi jangan digantung gak jelas, sampai bertahun-tahun gak dikasih-kasih, maka ini tidak dibenarkan. Jadi, mahar itu boleh hutang. Boleh hutang. Apakah sebagian atau seluruhnya? Syariat membolehkannya. Tapi harus jelas kapan dia mau ngasih maharnya. Iya. Al-mas'alatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, hukmul mughalati fi sadaq. Hukum menetapkan mahar dengan harga tinggi. Hukum menetapkan mahar dengan harga tinggi. Maka menetapkan mahar dengan harga tinggi, minimalnya hukumnya adalah makruh. Dan sebaliknya dianjurkan tidak menetapkan mahar dengan harga yang tinggi atau hendaklah mempermudah. Karena soal tinggi dan tidaknya itu juga kan kembali kepada kemampuan. Kembali kepada kemampuan suami. Dan juga kembali kepada urf, adat kebiasaan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, jumlah tertentu dianggap sudah mahal, memberatkan. Tapi bagi masyarakat yang lain dianggap biasa saja, tidak memberatkan. Bagi sebagian orang, jumlah tertentu sudah dianggap mahal. Tapi bagi orang kaya, itu biasa. Jadi ini sifatnya relatif ya. Ini sifatnya relatif. Namun, yang paling penting adalah memberi kemudahan. Memberi kemudahan. Tidak mempersulit dengan mahar yang susah untuk ditunaikan oleh suami. Dan ini termasuk keberkahan seorang wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min yumnil mar'ah tashilu amriha wa qillatu sadaqiha." Termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah urusannya, dipermudah urusannya,
dan sedikit maharnya. Jadi ini dua indikasi wanita itu adalah wanita yang penuh berkah. Yang pertama, pengurusan nikah terhadapnya itu mudah. Makanya ini peringatan bagi orang tua, jangan mempersulit anak menikah. Misalkan calon suami dipersyaratkan harus begini, begitu, begini, begitu, malah dia jadi sulit untuk menikah. Namun sayang sekali sebagian masyarakat mempersulit anak wanitanya nikah, tapi mempermudah dia berzina. Menikah dipersulit, pacaran dipermudah. Ini yang terjadi pada sebagian masyarakat, sangat disayangkan. Jadi permudah nikahnya, jangan dipersulit. Yang kedua, maharnya jangan terlalu besar. Tapi jamaah sekalian, perlu saya ingatkan lagi, besar dan kecil di sini sifatnya relatif. Besar dan kecil sifatnya relatif. Kalau suaminya orang kaya raya, maka jumlah tertentu dia anggap kecil. Dia punya uang 100 miliar misalkan. Kasih mahar 1 miliar itu bukan masalah, bukan sesuatu yang besar. Dan orang seperti dia tidak pantas dia ngasih mahar emas 10 gram misalkan, padahal dia punya uang 100 miliar. Itu nggak pantas. Sesuaikan dengan kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuannya. Mari kita lihat mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Salamah, beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau bersabda, Ithnatai asyarata awqiyah wa nasya. Mahar beliau adalah 12 awqiyah wa nasya dan nasya. Qalat, atadri man nasyu? Tahukah kamu apa itu an-nasyu? Qultu la adri. Aku jawab, aku tidak tahu. Qalat, nisfu awqiyah. Kata beliau, setengah awqiyah. Berarti mahar beliau berapa? 12,5 awqiyah. Mari kita lihat, kalau kita konversi 12,5 awqiyah dengan ukuran kita di masa sekarang. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan 12,5 awqiyah itu adalah 500 dirham. 500 dirham. Dirham itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perak. Dan 500 dirham itu 500 dirham itu senilai dengan 50 dinar. Dinar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah emas. Jadi 500 dirham perak, 500 dirham perak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam senilai dengan 50 dinar. 50 dinar emas. Inilah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kalikan 50 kali 4,25 gram. Karena 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. 1 dinar berapa gram emas? 4,25. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senilai 50 dinar. Sekarang kalikan. 50 dinar kali 4,25 gram emas. 212,5 gram. Kalikan berapa 1 gram sekarang? Berapa Pak?
Coba yang pasti. 1 juta berapa per gram? Taruhlah 1 juta ya. Taruhlah 1 juta. Sekarang kalikan 1 juta. 212,5 kali 1 juta. 212 juta 500 ribu. Itulah mahar Rasulullah SAW kalau dikonversi di masa sekarang. Padahal beliau sendiri yang mengatakan maharnya hendaklah yang mudah, jangan terlalu banyak. Sekarang bandingkan dengan mahar kita sekarang, 10 gram emas kan, 5 gram cincin emas, bahkan cuma seperangkat alat sholat. Istrinya sudah punya padahal. Jadi jemaah sekalian, yang bisa kita petik pelajaran di sini, masalah sedikit atau banyak kembali kepada kemampuan suami. Begitu pula urf di tengah masyarakat. Jadi walaupun separuh dari mahar Nabi SAW 100 juta, tapi bagi sang suami itu sangat memberatkan. Ya, mungkin gajinya 10 tahun baru dapat 100 juta, maka ini tidak dibolehkan, atau ini tidak dianjurkan, minimalnya makruh. Tapi kalau dia orang yang kaya raya, maka dia mestinya memberikan yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi di sini bukan masalah jumlah ya, tapi masalah kemudahan dan kemampuan. Iya. Dan juga ingat, ini boleh hutang ya. Kalau memang mau mahar yang besar, bisa saja dengan cara berhutang. Boleh dicicil juga boleh, tidak ada masalah. Jadi sudah punya cicilan mobil, cicilan istri lagi. Baik, jemaah sekalian, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang cukup panjang, yaitu tentang hak-hak suami istri. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena pembahasan yang cukup panjang, waktu sudah tidak mencukupi. Barangkali kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Bismillah. Adik ana menikah, qadarullah dari segi biaya tidak ada persiapan. Ana sebagai kakak bantu membelikan cincin nikah buat mahar. Apa dibolehkan? Sangat boleh. Itu termasuk amal soleh. Ini termasuk amalan yang sangat agung. Di dalamnya bukan hanya sedekah, masih ada pahala lain. Pahala sedekah, pahala menguatkan hubungan kekeluargaan, ditambah pahala menjaga adik kita ini dari hubungan yang haram. Maka kita segera nikahkan dia. Ini luar biasa pahalanya. Lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah biasa. Ini perlu diberi perhatian. Banyak orang tidak menyadari sedekah ini adalah sedekah yang pahalanya besar sekali. Bukan hanya sekedar pahala sedekah,
tapi juga pahala kita menjaga dirinya dari hubungan yang haram. Dan juga itu termasuk sedekah jariah. Sepanjang dia menjalani hubungan pernikahan, pahalanya terus mengalir kepada kita. Kalau dengan sebab itu lahir anak-anak yang soleh, pahalanya pun masih terus mengalir kepada kita. Jadi ini luar biasa, amal soleh yang sangat besar. Makanya seperti di Arab Saudi itu ada lembaga sosial yang punya perhatian khusus untuk membiayai pernikahan. Ini juga patut dicontoh. Dan kita tahu bersama jemaah sekalian, zina itu dahsyat pengaruhnya di tengah masyarakat, merusak masyarakat, menyebabkan munculnya wabah penyakit menular, menyebabkan munculnya pandemi. Itu adalah zina. Sebab utamanya adalah zina. Nabi SAW mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihimul ladina madaw. Tidaklah zina itu muncul di satu kaum sampai mereka terus menampakkannya, kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di generasi sebelumnya. Ini sebab utama terjadi pandemi yang berkepanjangan dan banyaknya korban jiwa karena zina itu merebak. Maka dengan membantu orang menikah, sama saja kita membantu meminimalkan perzinahan, bahkan menghilangkannya sama sekali. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengingatkan, mempersulit pernikahan sama saja membuat zina itu tersebar. Beliau bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illam taf'alu takun fitnatun fil ard aw fasadun arid." Takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin melamar putri kalian, yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkan dia. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Maksudnya apa? Fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas, tersebarnya zina. Jadi para orang tua, para wali nikah yang mempersulit anak wanitanya dilamar orang, padahal yang melamar baik agamanya dan akhlaknya, dan putri mereka pun menyukai, lalu mereka tetap mempersulit, mereka sama saja membantu tersebarnya zina dan kerusakan di muka bumi. Jadi ini luar biasa pahala membantu orang yang mau menikah. Kalau dia nggak punya mahar, kita bantu maharnya. Iya. Terkait dengan hadis, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka amalan itu sama dengan menunaikan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bagaimana dengan seseorang yang sholat berjamaah di masjid dekat rumah karena mengajak semua anak-anak untuk sholat berjamaah, kemudian ia pulang dan langsung datang ke kajian ba'da subuh di masjid yang agak jauh dari rumahnya sampai terbit matahari? Apakah boleh untuk sholat syuruk, dan apakah mendapatkan pahala seperti disebutkan dalam hadis di atas? Jawabannya ya, boleh, dan insya Allah dia tetap dapat pahalanya, bahkan bisa jadi lebih afdal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang lebih afdal, yaitu pergi ke masjid yang ada majelis ilmunya, dan majelis ilmu adalah termasuk seafdal-afdalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya dulu menikah, maharnya seperangkat alat sholat, tapi tidak beli lagi.
karena saya masih punya yang baru dan bagus. Itu bagaimana Ustaz? Ya, pernikahannya sudah sah. Itu pernikahannya sudah sah. Karena kita sudah bahas mahar tidak termasuk syarat, tidak pula rukun nikah, tapi dia termasuk kewajiban dalam nikah. Namun kalau sekarang antum mau berikan hadiah kepada istri walaupun bukan lagi mahar, maka tentu itu sangat bagus untuk memberi penghargaan kepada istri. Akan tetapi yang sudah berlalu, maka itu sudah sah hukumnya. Apabila pengantin laki-laki menyebutkan nama yang salah pada saat ijab kabul, apakah sah nikahnya? Sekarang sudah punya anak. Jawabannya sah. Dan bahkan dia nggak perlu sebut nama. Sebetulnya dia hanya perlu menyebut qabiltu, aku terima. Sudah. Nggak perlu dia sebut namanya. Yang perlu menyebut namanya adalah walinya. Ayahnya misalkan yang menikahkan. Sebagaimana sudah kita bahas, seorang yang punya anak wanita 2, dia nggak bisa mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku, padahal putrinya ada 2, nggak jelas putri yang mana. Dia harus sebut namanya. Itu pun nggak harus, boleh dengan cara dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan putriku yang paling tua, nggak masalah, nggak perlu dia sebut nama. Nah, sekarang kalau dia lupa namanya, salah sebut nama, maka yang berlaku adalah niatnya. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Iya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Ustaz, izin bertanya. Silakan. Kalau mahar itu dari pihak wanita meminta atau kesadaran saja dari suami yang beri? Baik. Jawabannya boleh. Pihak wanita meminta mahar yang dia inginkan. Hukumnya boleh. Boleh juga sesuai dengan yang diinginkan oleh kaum laki-laki, oleh seorang suami, tapi dengan syarat istrinya setuju dengan mahar itu. Tidak masalah. Jadi dua-duanya boleh, namun yang menentukan apa yang hendak diberikan adalah istri ataupun walinya. Tapi ingat, bukan milik wali, milik istri kelak. Iya. Jadi tidak masalah kalau istri meminta mahar tertentu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tapi di luar tema mengenai syuruk, sholat syuruk. Itu apakah berlaku untuk wanita sholat syuruk di rumah? Jawabannya ya, berlaku. Bagi wanita maupun bagi orang sakit misalkan yang sholat di rumah dan dia seorang laki-laki. Ataupun laki-laki yang gak bisa ke masjid misalkan karena hujan. Maka dia bisa mengamalkan itu di rumah. Dia sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Cuma perlu saya ingatkan, ketika matahari terbit, kasih jeda kurang lebih 10 menit. Karena dalam hadis disebutkan matahari meninggi setinggi 1 tombak. Jadi seperti 1 tombak kalau kita lihat dari bumi. Nah itu kurang lebih 2 meter, kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit. Jadi tidak otomatis, tidak langsung
sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, tapi kasih jeda 10 menit. Nah, yang paling buruk adalah ketika kajian di masjid, masuk waktu syuruk, ustadznya masih ceramah, jamaahnya sudah sholat syuruk. Dan ini termasuk kebodohan. Dia duduk mendengarkan ilmu, itu pahalanya jauh lebih besar, karena hukumnya wajib. Dia sholat sunnah, hukumnya sunnah. Dan itu juga bukan adab yang baik. Orang masih ceramah, dia sudah tinggalkan untuk sholat sunnah syuruk. Kecuali dia tinggalkan untuk sesuatu yang bersifat darurat. Seperti dia pergi buang hajat, yang gak mungkin ditahan. Tapi kalau dia melakukan amalan yang sunnah, maka ini tidak tepat. Iya. Wallahu a'lam. Kalau ada ikhwan yang baru kerja, Ustaz ya, baru kuliah, baru kerja berapa bulan atau setahun, terus melamar akhwat ya, kira-kira mahar yang relatif apa 5 gram atau 10 gram masih? Seperti itu kembali kepada kemampuan dan juga kembali kepada urf, Pak. Jadi syariat itu juga menentukan urf sebagai hukum. Jadi ada kaidah al-adah muhakkamah. Ini kaidah syariat. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi itu ada syarat, ini enggak berlaku mutlak. Itu ada syarat. Syarat utamanya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, kalau di tengah-tengah masyarakat emas 5 gram, 10 gram itu dianggap hal yang sudah layak dijadikan sebagai mahar, maka itu berlaku sebagai hukum. Maka tidak layak dia memberikan yang kurang daripada itu. Tidak layak dia memberikan yang kurang daripada itu. Iya. Jadi ini kembali kepada urf. Jika mahar pernikahan berupa emas, tapi dahulu diketahui pembelian mahar tersebut tidak yadan biyadin atau tidak cash, bagaimana status mahar tersebut? Apakah masih boleh dipakai atau harus dijual kembali? Jawabannya boleh. Transaksinya sudah selesai, sudah berlalu. Walaupun transaksinya itu mengandung riba, tapi walahuma qad salaf. Sebagaimana kata Allah, yang sudah berlalu yang kita belum tahu, maka kita mendapatkan uzur. Kita mendapatkan uzur. Jadi enggak harus dikembalikan, enggak harus dijual lagi. Itu sudah sah, namun kesalahan kita yang lalu harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi jemaah yang belum tahu, syarat membeli emas dan perak itu harus cash, nggak boleh kredit. Tidak boleh kredit. Ini syarat khusus untuk barang-barang khusus, termasuk emas dan perak. Kalau dibelinya pakai uang, menukar antara uang dengan emas atau perak, atau antara emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, maka ada syarat yang harus terpenuhi. Pertama syaratnya yadan biyadin, cash. Enggak boleh mereka berpisah sebelum transaksi selesai. Enggak boleh dibayar sebagian, lalu sebagian lagi menyusul. Namun, kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, mata uang yang sama dengan mata uang yang sama, maka ditambah syarat yang kedua. Harus sama dengan sama. Jadi, kalau ada orang yang mau nukar emas batangan dengan emas perhiasan, emas batangannya 20 gram, emas perhiasannya pun harus 20 gram. Ini ketentuan khusus. Tapi kalau disilang emas dengan perak,
atau emas dengan uang, maka syarat yang kedua ini tidak berlaku. Sama dengan mata uang. Kalau menukar rupiah dengan rupiah, maka syarat yang kedua berlaku. Tapi rupiah kalau ditukar dengan dolar, syarat yang kedua tidak berlaku. Tapi syarat pertama masih berlaku. Jadi kalau kita ke money changer, kita menukar uang, lalu orang money changer itu mengatakan, saya kasih dulu separuh, nanti separuhnya saya transfer. Ini nggak boleh, harus cash. Ini ketentuan khusus dalam barang-barang tertentu yang diistilahkan dengan al-asnaf ar-ribawiyah. Apakah mahar itu wajib? Karena kemarin kata seseorang, mahar hanya sunnah, jadi tidak perlu mahar, tidak apa-apa. Tadi saya sudah sebutkan, kewajiban mahar itu berdasarkan ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi yang mengatakan hukumnya sunnah itu tidak tepat, karena bertentangan dengan ijma' ulama. Kalau ulama masih beda pendapat, mungkin saja kita berpendapat sunnah, kalau ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi ternyata ulama sepakat hukumnya adalah wajib. Sudah kurang lebih ditinggal suami sudah 6 tahun, tapi sampai sekarang belum cerai. Dan sekarang suami sudah nikah siri dengan perempuan lain. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya? Apa saya yang harus menceraikan, dan apa kalau saya enggak urus cerai, apa saja berdosa? Apabila suami tidak menunaikan hak-hak istri, seperti ditinggal tanpa ada kejelasan, tidak pula menceraikannya, maka istri boleh meminta cerai. Istri boleh meminta cerai. Bagaimana cara dia minta cerai? Dia bisa minta kepada suaminya, bisa juga dia minta kepada pemerintah. Kalau di negara kita sudah diatur dalam pengadilan agama, sehingga dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka kalau mau seperti itu, maka itu dibolehkan oleh syariat. Dan hukum asalnya boleh, tidak sampai wajib, kecuali jika istri khawatir terjerumus dalam zina karena suaminya tidak datang-datang, maka menjadi wajib dia minta cerai, lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun hukum asalnya tidak sampai wajib, sehingga tidak berdosa. Ya. Perlu mengembalikan maharnya enggak, Ustaz? Karena itu termasuk dulu ya, Ustaz? Ya, kalau istri yang minta cerai, maka dikembalikan maharnya. Sedangkan beliau katanya sudah ditinggal berapa bulan gitu. Apakah masih perlu untuk mengembalikan maharnya? Masih perlu, tetap dikembalikan maharnya. Gimana Pak? Maharnya dijual karena ditinggal sekian lama juga untuk nafkah. Kalau seperti itu, berarti tidak perlu dikembalikan. Ya. Jadi pertanyaan Bapak ini, karena ditinggal nggak diberi nafkah. Karena ditinggal nggak diberi nafkah, maka maharnya dijual untuk menjadi nafkah, untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kalau begitu dia nggak perlu mengembalikan mahar. Dalilnya apa? Hadis kisah Hindun, istri Abu Sufyan. Istri Abu Sufyan radhiyallahu anhumah. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suami saya pelit.
dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak kita. Bolehkah saya ambil sendiri hartanya? Kata Nabi SAW, silahkan ambil dengan cara yang ma'ruf. Artinya jangan berlebihan juga. Nah itu dalilnya. Berarti mahar yang dikembalikan itu kan harta milik suami. Kalau sudah terpakai untuk nafkah dia, maka nggak perlu dia kembalikan. Wallahu a'lam. Sebentar lagi saya akan menikahkan anak saya. Apakah musik diperbolehkan dalam sunnah atau tidak? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, hanya rebana. Itu pun rebana murni. Itu pun rebana murni. Nggak ada kering-keringnya di samping. Kalau mau digantikan dengan lato-lato juga boleh. Karena lato-lato bukan alat musik kan, nggak ada masalah. Ini yang pertama, rebana. Yang kedua, yang menyanyikannya adalah anak kecil perempuan yang belum balik. Anak kecil perempuan yang belum balik. Yang ketiga, harus dipastikan lirik lagunya atau syairnya tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, anak kecil itu tidak berprofesi sebagai penyanyi. Bukan yang berprofesi sebagai penyanyi. Baik, paling tidak ini 4 syarat. Karena 4 inilah yang berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki memainkan musik dan bernyanyi, tidak ada. Apalagi laki-laki dewasa. Makanya kata Syekhul Islam, laki-laki bermain musik atau menyanyi termasuk banci, menyerupai wanita. Jadi ini syarat-syaratnya bolehnya musik dan nyanyian di pernikahan. Kalau kita putar kaset juga tidak masalah. Yang penting terpenuhi syarat ini. Yang direkaman itu adalah anak wanita kecil yang syairnya tidak melanggar syariat, yang dimainkan hanyalah rebana. Tidak masalah diputar kaset. Wallahu a'lam. Berarti nasib tidak boleh satu. Nasib yang vokal aja. Kalau yang menyanyikan laki-laki dewasa nggak boleh. Kalau anak kecil perempuan boleh. Jadi ini 4 syarat. Nah, kenapa saya sebut 4 syarat? Karena syarat yang kelima sudah terpenuhi, yaitu di momen tertentu. Jadi lengkapnya 5 syarat. Syarat yang kelima di momen tertentu saja. Kapan momennya? Pernikahan dan hari raya. Inilah 5 syarat bolehnya musik dan nyanyian seperti di masa Nabi Muhammad SAW. Lato-lato udah bunyi itu. Ada pertanyaan lain? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin perjelas masalah yang tadi Ustaz sebutkan bahwa mahar itu boleh menghutang. Saya pernah baca artikel di beberapa sales yang bisa Ustaz bahwa mahar itu tidak boleh berhutang. Itu gimana Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Mahar boleh hutang.
dalam kisah tadi Nabi SAW menikahkan seseorang, itu maharnya tidak langsung dia bayar, tapi bisa menyusul, tidak mengapa. Dan tidak ada juga hadis yang melarang. Tidak ada juga hadis yang melarang. Dan ini perkara muamalah duniawiyah. Kaidah yang berlaku adalah semua boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi beda dengan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kaidahnya terbalik. Semua haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka tidak ada dalil yang melarang untuk hutang. Dan juga mahar dengan hutang ini menunjukkan kemudahan syariat. Bukankah syariat Islam adalah syariat yang mudah? Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak hendak mempersulit kalian. Dan dengan dibolehkan berhutang dalam mahar, ini memberi kemudahan. Ini memberi kemudahan. Ada orang yang sudah harus menikah dan dia punya gaji tetap. Dia punya gaji tetap. Tapi gajinya masih lama lagi baru keluar. Masih sebulan lagi. Kalau harus menunggu sebulan baru menikah, ini termasuk mempersulit. Ini termasuk mempersulit. Jadi boleh dia tetapkan waktunya, bulan depan terima gaji langsung saya bayar maharnya, nikahnya sekarang, tidak ada masalah. Ini namanya mempermudah dan mempercepat ibadah dan menutup pintu-pintu setan. Karena ada kondisi seseorang itu sudah wajib menikah, kalau dia tidak menikah dikhawatirkan dia terjerumus zina. Dengan adanya syariat dibolehkan untuk berhutang, maka ini akan mempermudah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada satu lagi, Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, sekarang kan banyak pernikahan yang pernikahan yang disatukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, secara syariat kan memang harus sesuai tuntunan. Secara sunnahnya memang harus dipisah gitu Ustaz. Nah, kalau memang terjadi perbedaan pendapat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, itu bagaimana Ustaz? Apa yang perlu disampaikan pada pihak laki-laki yang memang belum belum mengaji sunnah gitu Ustaz? Contohnya anak saya, anak masih gadis gitu yang mau menikah, itu gimana Ustaz? Jadi harus bagaimana tata cara pernikahan yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi baru mau nikah. Ini baru mau nikah ya? Iya, baru mau nikah. Belum terjadi. Belum terjadi. Nah, kemudian keluarga beda pendapat. Beda pendapat antara calon besan gitu Ustaz. Antara calon besan dengan iya. Saya contohnya. Baik. Jadi ibu punya putri. Putri. Iya. Ibu maunya sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Mereka belum setuju. Mereka belum setuju, inginnya dicampur baurkan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan seperti biasanya pada umumnya. Dan ada musik, ada segala macam gitu Ustaz. Baik. Yang pertama,
harus usaha dulu. Harus usaha dulu untuk memahamkan calon keluarganya, keluarga calon mempelai laki-laki ini, apalagi keluarga wanita itu kan yang dilamar, yang diminta. Maka umumnya yang membuat ketentuan adalah calon dari pihak wanita. Jadi harus usaha dulu untuk menetapkan. Kemudian yang kedua, kalau memang sulit seperti itu, cobalah gunakan apa istilahnya itu? WO ya. Jadi lembaga-lembaga yang mengadakan pernikahan sesuai sunnah. Agar mereka juga membantu melobi keluarganya dan memastikan ini walaupun terpisah tetap penampilannya bagus, tidak kurang, penampilannya tidak akan mengecewakan, pengaturan tempatnya dan lain-lain. Apalagi mereka bisa tunjukkan video atau foto-foto tempat pernikahan yang sudah pernah mereka adakan. Dan juga mungkin di antara mereka ada yang bisa memahamkan kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Jadi harus usaha dulu secara maksimal. Harus usaha dulu secara maksimal. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, kalau mereka bersikeras bagaimana? Kalau mereka bersikeras bagaimana? Jika mereka bersikeras, mereka mengatakan misalkan, kalau nggak dicampur undangan, kami nggak mau nikahkan anak kami. Nah, sebenarnya si anak ini, dia sebenarnya nggak perlu persetujuan keluarganya, maksudnya untuk sahnya ya, untuk sahnya pernikahan, dia nggak perlu persetujuan keluarganya, nggak perlu persetujuan orang tuanya. Nah, dia yang dinasihati, kamu tetap datang menikah, walaupun orang tuamu ya nggak setuju. Nanti urusan orang tua gampang, setelah nikah bisa minta maaf. Iya, nggak masalah, bisa minta maaf. Walaupun sebenarnya orang tuanya yang salah, tapi anak mengalah minta maaf. Tapi untuk melanggar syariat, tetap tidak boleh mengikuti keinginan orang tua. Tidak boleh mengikuti keinginan orang tua. Kecuali jamaah sekalian, ada dampak mudarat yang besar. Ada dampak mudarat yang besar. Misal, anak laki-lakinya ini memang nggak sanggup untuk menikah tanpa persetujuan orang tua. Sementara orang tuanya mengharuskan dicampur undangannya, laki-laki dan perempuan. Maka di sini berlaku kaidah, irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Maka mudarat yang lebih ringan adalah tetap terjadinya pernikahan dengan kondisi undangan yang campur baur, daripada pernikahan tidak terjadi. Mudaratnya lebih ringan daripada pernikahan tidak terjadi. Kecuali, ini pengecualian lagi, kalau yang mereka minta itu untuk melakukan adat yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka tidak ada mudarat yang lebih berat daripada itu. Gak apa-apa batal nikah, daripada harus menyetujui atau membiarkan kesyirikan dan kekafiran terjadi. Ya, misalkan ada dimandikan air yang katanya air itu bisa memberi manfaat kelanggengan rumah tangga, atau memecahkan telur diinjak
supaya bisa memberi kelanggengan rumah tangga. Ini bukan sekedar adat, ini syirik. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka tidak ada yang lebih bermudarat daripada syirik. Membatalkan pernikahan, mudaratnya lebih ringan daripada melakukan kesyirikan dan kekufuran. Baik. Jadi di sini tidak hitam putih penilaiannya. Tidak hitam putih penilaiannya. Mesti ada pertimbangan-pertimbangan. Iya, wallahu a'lam. Ustaz, pertimbangan musiknya bagaimana tadi? Musiknya. Batalnya pernikahan mudaratnya masih lebih besar, Pak. Kemudian kalau memang ada musik, kita pun bisa meminimalisir. Ya dengan cara kita hadir saja di acara intinya. Kalau musik sudah bermain, kita pergi. Gitu aja. Saya punya teman yang keadaannya sedang bingung harus bagaimana. Suaminya tidak, bahkan jarang memberi nafkah, tidak bekerja, dan mengandalkan ibunya. Si istri tinggal di rumah mertua. Masalahnya si istri pernah dipaksa berhubungan dengan orang lain agar suaminya tersalurkan syahwatnya dan dijual istrinya. Mau bercerai tapi tidak ada biaya untuk perceraian. Bagaimana solusinya? Sementara ini si istri ikhtiar jualan roti untuk sambung hidup demi anak-anaknya. Pertama, istri nggak boleh menaati. Kalau disuruh melakukan dosa itu dosa besar. Dan hukumannya hukuman mati loh. Saking besarnya dosanya zina itu. Orang yang sudah pernah menikah, kalau dia berzina hukumannya adalah hukuman mati. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Maka istri nggak boleh taat. Dia harus lapor polisi kalau perlu. Jika suaminya seperti itu. Nggak boleh dia taat kepada suami untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, bisa dimusyawarahkan dengan keluarga besarnya, minta tolong mereka untuk membantu mengurus perceraian. Bisa juga mungkin dikonsultasikan dengan kawan-kawan yang baik untuk bermusyawarah membantu dia untuk membiayai perceraiannya. Iya. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Iya. Ada seorang ikhwan datang ke keluarga akhwat berkenalan dan mengutarakan niatnya untuk akan menikah di tahun ini, misalkan misalnya demikian. Terus apa yang perlu keluarga akhwat ketahui dari si ikhwan ini? Kronologisnya seperti apa setelah step perkenalan tersebut? Yang perlu diketahui, yang wajib adalah dua hal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka ini yang wajib untuk kita ketahui tentang dia. Bagaimana agamanya? Maksudnya bagaimana akidahnya dan ibadahnya. Kemudian bagaimana akhlaknya. Cara mengetahuinya gimana? Bertanya kepada orang yang mengenal dia. Boleh bertanya kepada keluarganya sendiri, teman dekatnya. Seperti di masa Nabi SAW, seorang wanita yang dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, maka beliau bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan, Muawiyah itu miskin, Abu Jaham itu tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya, yaitu suka mukul wanita. Nabi SAW pun menyarankan wanita itu untuk menikahi Usama.
Jadi cara mencari tahunya bisa dengan bertanya kepada orang yang mengenalnya. Dan orang yang mengenalnya harusnya dia berbicara jujur tentang laki-laki tersebut. Dan ini ghibah yang dibolehkan. Ini ghibah yang dibolehkan karena ada dalil yang membolehkannya. Rasulullah SAW pun berkata jujur tentang dua sahabat yang melamar seorang wanita. Bahkan Nabi SAW menyarankan nikah saja dengan Usama. Jangan nikahi dua laki-laki yang melamarmu. Iya. Jadi ini dua yang wajib kita ketahui. Agamanya dan akhlaknya. Nah, yang berikutnya, mampukah dia menafkahi anak kita? Nah, ini tidak wajib, tidak harus, tapi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan seperti sudah saya bahas, seorang wanita itu boleh dia menolak laki-laki karena pertimbangan duniawi, boleh. Tapi kalau wanitanya sudah suka, anaknya sudah suka, walaupun dari segi duniawi tidak terlalu bagus, namun baik agama dan akhlaknya, orang tua tidak boleh mencegah. Orang tua tidak boleh mencegah. Nah, kalau anaknya enggak suka, itu hukumnya mubah. Jadi mubah saja seorang wanita menolak lamaran seorang laki-laki walaupun agamanya dan akhlaknya baik. Hanya karena dia tidak suka dari segi fisik atau dari segi hartanya. Ini hukumnya mubah. Iya. Jadi itu yang dicari tahu. Yang paling pokok adalah agamanya dan akhlaknya. Kalau sudah cocok, maka hendaklah segerakan pernikahan. Usahakan disegerakan pernikahan, jangan ditunda-tunda. Kemudian, jangan biarkan laki-laki ini berinteraksi langsung dengan putri kita. Tapi harus ditemani mahram. Juga lebih afdol, jangan dibiarkan mereka berkomunikasi langsung, tapi lewat mahramnya. Lewat ayahnya atau kakak laki-lakinya, maka itu lebih menyelamatkan dari pintu-pintu setan. Iya. Hukum menghadiri walimatul urs yang tidak syar'i. Kalau di situ ada maksiat, nggak boleh kita hadiri. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang, sudah tiba di tempat walimatul urs, namun mereka melihat ada maksiat, mereka tinggalkan, mereka pulang. Mereka pulang. Nah, sebagai gantinya, kita bisa datang sebelum acara dimulai atau setelah acara dimulai. Tidak mengapa, supaya orangnya tidak salah paham, supaya kita masih bisa mendakwahi dia tidak marah, maka kita bisa datang setelah acara selesai ataupun sebelum acara selesai. Apabila istri sudah kenal sunnah tapi suaminya belum, bagaimana besok ketika menikahkan anak? Yaitu tadi, pertama harus berusaha memahamkan. Harus berusaha memahamkan. Kalau perlu kita minta bantuan. Kalau perlu kita minta bantuan orang lain. Bisa dengan lembaga tadi, bisa juga dengan orang yang disegani oleh suami untuk menasihati suami. Ini cara yang bagus supaya pernikahan anakmu berkah. Tentu orang tua menginginkan kebaikan untuk anak. Cuma banyak orang tua yang enggak paham kan? Maka proses memahamkan ini penting. Jadi jangan marah-marah kepada suami, tapi pahamkan dengan cara yang baik. Kalau perlu, undang ustaz untuk menasihati suami. Jadi harus usaha maksimal. Sudah usaha maksimal,
tapi suami memaksa harus seperti itu, dan pernikahan tidak bisa terjadi kecuali dengan itu, maka tidak mengapa. Kenapa? Kembali kepada kaidah tadi, irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang ringan di antara dua mudarat. Di sini ada dua mudarat. Seperti contoh tadi, menikah tapi undangannya campur baur, laki-laki dan wanita, atau gagal nikah sama sekali. Maka ini dua mudarat. Maka kita ambil mudarat yang lebih ringan, biarlah menikah walaupun dengan cara seperti itu. Pengecualian tadi, kalau mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka tidak ada toleransi sama sekali, karena tidak ada yang lebih mudarat daripada itu. Tidak ada yang lebih mudarat daripada kesyirikan dan kekufuran. Iya. Walhamdulillah, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.